Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Ade Ramdan dari Pusat Penelitian Informatika LIPI. Saya adalah penulis pertama dari makalah yang akan dipaparkan dalam seminar ini. Adapun judul makalahnya adalah Pemantau Kondisi Tanaman Pakcoy Berbasis Mesin Learning. Mari kita mulai. Sebagai latar belakang dari kegiatan yang dilakukan ini adalah adanya kebutuhan masyarakat akan sayuran yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Hal tersebut yang menyebabkan potensi dan peluang pasar industri sayuran semakin luas. Saat ini banyak petani yang menanam tanaman sayuran pakcoy karena tanaman sayuran pakcoy merupakan salah satu tanaman sayuran yang paling banyak digemari masyarakat Indonesia dan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari latar belakang tersebut, maka peningkatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman pakcoy perlu diperhatikan dan ditingkatkan, salah satunya dengan cara pemantauan dari pertumbuhan tanaman tersebut. Pemantauan yang baik terhadap pertumbuhan tanaman dapat minimalkan resiko dan menghindari tanaman layu dan mati, sehingga resiko gagal panen dapat diminimalkan. Melihat hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemantauan tanaman yang dapat membantu petani dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil pertanian. Pemantauan dilakukan dengan cara melihat warna daun, karena dari warna daun tersebut bisa menunjukkan kelainan dalam pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan warna daun menguning. Daun yang pertumbuhannya bagus biasanya dicirikan dengan warna hijau segar, sedangkan tanaman sayuran yang memiliki gangguan pertumbuhan biasanya berwarna kekuningan. Metode yang kami usulkan dalam penelitian ini seperti terlihat dalam gambar. Sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi tanaman pakcoy terdiri dari 4 bagian. Daun tanaman pakcoy merupakan source image. Bagian preprocessing sebagai tahap awal sebelum proses ekstraksi feature. Bagian ekstraksi feature warna yang terdiri dari RGB feature, YAQ feature, HSI feature, dan HSP feature. Dan bagian klasifikasi, kami menggunakan 2 model classifier, yaitu K-nearest neighbors atau KNN dan Super Feature Machine atau SPM. Kedua klasifier tersebut dipakai sebagai bahan investigasi kami dalam mencari jenis model classifier mana yang memiliki performance yang bagus. Dari hasil klasifikasi dapat membedakan mana tanaman pakcoy yang kurang bagus dan mana tanaman pakcoy yang bagus dalam pertumbuhannya. Daun tanaman pakcoy merupakan inputan gambar hasil capture dengan wireless kamera di dalam ruangan laboratorium dengan latar belakang hitam. Tanaman pakcoy yang diambil sejumlah 100 tanaman pakcoy yang terdiri dari 50 daun tanaman pakcoy yang tumbuh bagus dan 50 daun tanaman pakcoy yang kurang bagus. Pre-processing merupakan tahapan sebelum dilakukannya pemrosesan ekstraksi feature terhadap gambar daun tanaman pakcoy. Tujuan dari pre-processing di sini adalah untuk meningkatkan kualitas dari data masukan serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan dalam proses selanjutnya. Pada pre-processing akan dilakukan cropping untuk mengurangi area yang tidak penting dan menjadi lebih memusatkan gambar. Noise reduction dengan menggunakan Gaussian filter dan image segmentation untuk menghilangkan bagian
latar belakang atau background dengan metode Candy Edge Detection. Sehingga hasil akhir dari pre-processing ini menghasilkan objek utama saja, yaitu tanaman pakcoy sebagai gambar yang akan diproses berikutnya. Ekstraksi fitur warna. Ekstraksi fitur warna ini digunakan untuk mengukur dan menganalisa warna daun tanaman pakcoy yang hijau dan hijau kekuningan. Hasil pengukuran dan analisa tersebut digunakan untuk mencari perbedaan warna daun tanaman pakcoy antara yang bagus dan kurang bagus pertumbuhannya seperti terlihat dalam tabel. Adapun model warna yang digunakan adalah model warna RGB yang merupakan warna primer red, green, dan blue yang dapat menghasilkan warna-warna tertentu dari hasil campuran warna-warna primer. Model YAQ merupakan salah satu model warna yang berfokus pada persepsi mata manusia terhadap warna. YAQ terdiri komponen Y mewakili pencahayaan, komponen I mewakili corak warna, dan komponen Q mewakili intensitas atau kedalaman warna. Model SI yaitu Hue Saturation Intensity yang umumnya digunakan untuk membedakan satu warna dari yang lainnya. Model HSP hampir sama dengan HSI tetapi berbeda di value yang merupakan kecerahan dari warna. Nilai value berkisar antara 0 sampai 100%. Apabila nilai 0, maka warnanya akan menjadi hitam. Semakin besar nilai, maka semakin cerah dan muncul variasi-variasi warna baru dari warna tersebut. Klasifikasi merupakan bagian akhir yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanaman pakcoy yang bagus dan kurang bagus dengan menggunakan metode K-nearest neighbor dan support vector machine. KNN merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan neighbor atau tetangga terdekat. Kami menggunakan kombinasi nilai K 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 untuk mencari tingkat akurasi yang paling baik. Support vector machine atau SVM adalah metode klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Hyperplane adalah garis batas pemisah data antara kelas. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelas. Pada penelitian ini, kami menggunakan SVM fungsi kernel linear dengan menggunakan kombinasi nilai parameter C 0,1, 0,5, 0, 1, 50, dan 100. Mari kita beralih ke bagian hasil dan pembahasan. Dari hasil ekstraksi fitur warna, maka didapat perbedaan nilai-nilai warna dari masing-masing model warna terhadap tanaman pakcoy yang tumbuh bagus dengan daun berwarna hijau dan tanaman pakcoy tumbuh kurang bagus dengan daun berwarna kekuningan.
Hasil pengukuran warna RGB, YIQ, SSI, dan SSP terlihat dari masing-masing tabel pengukuran. Daun pakcoy yang berwarna hijau memiliki nilai lebih besar dibandingkan daun pakcoy berwarna agak kekuningan untuk setiap model warna yang diukur. Untuk hasil akurasi dari masing-masing classifier model yang digunakan yaitu model KNN dan SPM, maka metode SPM kernel linear yang menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 91,25% pada parameter C0,1, sedangkan metode KNN hanya menghasilkan akurasi tertinggi 86,25% pada nilai K5 dan 9. Sedangkan model warna yang paling baik digunakan sebagai fitur untuk mengidentifikasi warna daun tanaman pakcoy adalah model SSI. Dari pemaparan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil klasifikasi daun tanaman pakcoy dengan data training yang diujikan sebanyak 100 data RGB, 100 data YIQ, 100 data SSI, dan 100 data SSP menggunakan metode KNN dan SPM dengan fungsi kernel linear telah dievaluasi dalam tulisan ini. Hasil klasifikasi sudah dapat membedakan tanaman pakcoy yang bagus dan tanaman pakcoy yang kurang bagus pertumbuhannya. Hasil menunjukkan bahwa metode SPM memiliki akurasi paling tinggi dibandingkan KNN, sedangkan model warna yang dapat menghasilkan akurasi tertinggi dalam model warna SSI. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.